Wih, matahari itu ternyata punya atmosfer juga loh, kayak bumi. Kita bahas ya. Heyo, balik lagi suara Niko, lanjut lagi bahas soal Olimpiade Astronomi tingkat kabupaten tahun 2022. Kita lanjut ke nomor 18 tentang atmosfer matahari. Secara berurutan, dari dalam keluar permukaan, lapisan atmosfer matahari adalah fotosfer dengan suhu 5500 Kelvin, kromosfer dengan suhu 4300 Kelvin, dan korona dengan suhu 10⁻⁶ Kelvin alias 1 juta Kelvin. By the way, namanya corona ini udah dari dulu ya, sebelum virus corona ya. Nanti dikiranya gara-gara virus corona. Yang ditanya, panjang gelombang dan energi dari foton yang dipancarkan di setiap lapisan ini serta daerah spektrum pancarannya adalah berapa? Oke, ada 3 yang ditanya ya. Panjang gelombang, energi, sama daerah spektrumnya. Kita bahas dulu tentang atmosfernya matahari. Nah, seperti yang udah dibilang tadi, matahari itu juga punya lapisan-lapisan. Mulai dari paling dalam ada inti, terus ada yang namanya radiative zone atau zona radiasi. Lalu di bagian luar ada zona konveksi ini. Baru lebih luar lagi adalah fotosfer, kromosfer, lalu adalah korona. Nah, ini adalah tampilan dari fotosfer bagian yang sebelah kanan ini dan juga kromosfer di bagian sebelah kiri. Jadi kalau di kromosfer itu udah kelihatan aktivitas-aktivitas magnet-magnetnya di sana. Terus bagian yang paling luar adalah korona. Nah, ini pancaran yang lebih luar lagi dari matahari, gitu ya. Dia nggak di bulatannya itu. Terus kita balik ke soal. Terus kita ambil intisarinya aja. Ada 3 yang ditanya, fotosfer, kromosfer, sama korona, juga panjang gelombang, energi, dan daerah spektrum. Kita bahas satu-satu aja dulu ya. Lapisan pertama kita bahas adalah yang fotosfer. Panjang gelombang. Nah, kita nyari panjang gelombang dari suhu nih. Tentu kita pakai hukum Wien namanya. Bahwa saat suhu T kita kalikan dengan panjang gelombangnya itu hasilnya akan konstan, yaitu konstanta Wien nilainya adalah 2,898 kali 10⁻⁻3. Ini satuannya tentu SI ya, meter Kelvin, berarti nanti suhunya dalam Kelvin, lambdanya dalam meter. Berarti kalau kita mau cari lambda, berarti tinggal dibalik, T-nya pindah ruas ke bawah, jadinya adalah 2,898 kali 10⁻⁻3, kita bagi dengan suhunya. Ini udah Kelvin ya, aman. 5500 Kelvin. Pencet aja kalkulatornya, nanti nilainya akan dapat 5,269 kali 10⁻⁷. Ini tentu meter sesuai dengan satuan SI-nya. Sedangkan di pilihannya dimintanya dalam angstrom. Nah, angstrom itu kan 10⁻⁻10 meter ya. Berarti ibaratnya kalau pakai tangga nih, set. Tapi kita bukan dari kilometer dan seterusnya ya. Dari ini misalnya angstrom adalah 10⁻⁻10 meter. Ini tentu 10⁻⁹, ini 10⁻⁸, ini 10⁻⁷. 10⁻⁷ ini nggak ada namanya sih. Ini ada 10⁻⁶. Kalau 10⁻⁶ kan mikro namanya. Terus kalau 10⁻⁹ namanya adalah nano. Kalau meter berarti ya nanometer, ini mikrometer, nih angstrom. Dari -7 ke angstrom. Angstrom tadi kan -10. Berarti dari -7 ke -10 kali 1000, berarti depannya tinggal kali 1000 aja. Oke, berarti ini tinggal 5269, satuannya udah berubah jadi angstrom. Nah gitu. So kalau dari panjang gelombang ini aja sih udah ketahuan sih, yang paling deket tuh sebetulnya yang C. Nah, tapi kita pelajari aja sekalian yang lain ya. Terus untuk mencari energinya, kita bisa menggunakan persamaan ini, karena ini adalah mencari energi dari fotonnya itu sendiri, berarti kita pakai yang kuantum. Di mana H ini adalah konstanta Planck dan C adalah kecepatan cahaya, lambda adalah panjang gelombang tadi. Nanti satuannya SI semua yang kita pakai. Oke. Berarti ini kita cemplungin aja. Konstanta Planck nilainya adalah 6,6
0,626 kali 10 pangkat min 34. Oke, kecepatan cahaya tentu udah pada tahu kayaknya. 3 kali 10 pangkat 8. Terus kita bagi dengan ini 5,269 kali 10 pangkat min 7. Udah tinggal pencet aja kalkulatornya. Ini nanti dapat nilainya adalah 3,772 kali 10 pangkat min 19 joule. Set gitu. Nah, di soal ini pilihannya kayaknya ketinggalan pangkatnya deh. Karena nggak mungkin energi sebiji foton ini nyampe 3,77 joule, itu gede sekali. Bayangin sebiji foton loh. Ini kelihatannya ketinggalan 10 pangkat min 19-nya. Nah, ini juga kalau dibuletin ya 3,77, ya angka depannya mirip-mirip sama ini. So, kelihatan sih ini. Terus pertanyaan terakhir adalah daerah spektrumnya. Nah, daerah spektrum ini kita bisa tahu dari energi atau panjang gelombangnya sih. Ini udah Niko ambil data dari NASA. Terus kita cek tabelnya aja deh. Nah, tadi kan panjang gelombang yang didapat adalah 5,269 kali 10 pangkat min 7 ya. 5, sekian kali 10 min 7. Nah, berarti masuk rentang yang ini nih. Set, berarti masuk di optical atau visual. Nah, ada orang bilang juga visible, boleh juga. Sama aja. Kalau dicek dari energinya juga cocok nih. Energi yang kita dapatkan dia adalah 3,772 10 min 19, juga masuk di rentangnya ini. So, berarti cahaya dari fotosfer tadi masuk ke dalam kategori visible light. Cahaya yang tampak oleh mata kita. Terus beralih ke lapisan berikutnya, kromosfer. Sebetulnya cahayanya sama aja sih. Kayak tadi juga, tinggal diulang aja. Kalau mau cari lambda berarti tadi 2,898 kali 10 pangkat min 3 dibagi suhunya adalah 4300. Nanti dapatnya adalah 6,7395 kali 10 pangkat min 7 meter. Ubah lagi ke angstrom, kayak tadi tinggal dikali 1000. 6.739,5 angstrom. So 6.740 ya, mirip-mirip inilah. Cocok sama ini juga. So ini lambdanya segini. Terus untuk cari energi juga sama kayak tadi, masukin konstanta Planck 6,626 kali 10 pangkat min 34 kali kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 dibagi ini 6,7395 kali 10 pangkat min 7 sama dengan, tinggal dipencet, nilainya adalah 2,9495 kali 10 pangkat min 19 joule. Tapi kali ini dimintanya dalam EV. Apa itu EV? EV ini adalah singkatan dari elektron volt. Elektron volt. Satuan energi juga. Kalau secara makna sih, elektron volt itu energi kinetiknya elektron. Oke. Kalau dia bergerak akibat potensial 1 volt. Makanya satuannya adalah elektron volt. Oke, nilainya berapa? 1 joule itu setara dengan 6,242 kali 10 pangkat 18 EV. Nah, berarti yang dari ini tadi kita kaliin aja. Kali aja dengan 6,42 kali 10 pangkat 18, nanti dapat hasilnya adalah 1,841 EV. 1,84 ya bolehlah. Cocok tadi juga yang lanjutan yang tadi ya, jawabannya udah pasti C sih. Lanjut ke sini. Ini juga cek aja tadi panjang gelombang sama energinya masuk ke kategori mana. Mirip-mirip tadi angkanya, masuk ke visual masih. Terus kita ke lapisan terakhir yaitu korona yang punya suhu sangat tinggi. Kita cari lambdanya dulu kayak tadi, 2,898 10 min 3 bagi 1 juta. Wah, 10 pangkat 6.
Berarti dia 2,898, ini tinggal berubah pangkatnya aja kayak. Kali 10 pangkat min 9 meter. Kalau mau diubah ke angstrom berarti tinggal kali 10, yaitu 28,98 angstrom. Karena dia dari min 9 ke min 10. Tinggal turun 1, kali 10 aja depannya. Nah, pilihan ini juga ini ya, komanya kayaknya kegeser deh. Bukan 2 koma, tapi 28,98 nih yang C ini jawaban kita tadi. Semuanya kegeser kayaknya ini. Terus sama, kalau mau cari energinya juga kayak tadi. Masukin konstanta Planck 6,626 10 min 34 kali 3 10 pangkat 8 per lambdanya, masukin 2,898 kali 10 pangkat min 9 meter. Pencet kalkulator. Dapatnya adalah 6,859 kali 10 pangkat min 17 joule. Nah, kalau panjang gelombang dan energi segini, masuknya mana? Ternyata cocoknya di sini ya. Dengan panjang gelombang tadi kali 10 pangkat min 9, masuk range yang ini. Terus dengan energinya tadi sekitar 6,8 10 pangkat min 17 juga masuk range yang ini. Berarti lapisan korona itu memancarkan sinar X dari matahari, gitu ya. So, kalau kita balik lagi ke soal secara umum, maka the answer is C. Tentu dengan penyesuaian tadi ya, ini masih kurang 10 pangkatnya, yang ini juga kurang 10 pangkat, ini juga kegeser komanya kayaknya. Di situ aja. Nah, soal model seperti ini cukup kompleks kayaknya, karena yang ditanya juga 3 ya. Tapi yang paling sering sebetulnya yang keluar adalah yang hubungan antar panjang gelombang dengan suhu tadi. Bisa dibolak-balik, kadang panjang gelombangnya diketahui berarti ini suhunya berapa, gitu ya. Dan sebaliknya, kadang kalau suhunya sekian, oh ini berarti panjang gelombangnya berapa. Itu yang lebih sering keluar sebetulnya. Yang energi juga umum sih, cuma tidak sesering yang hukum Wien itu yang keluar. Oke. Ini tentang gelombang elektromagnetik, kalian pelajari aja, sama radiasi benda hitam sekalian. Soal-soal setipe ada di playlist fotometri. Pelajari juga yang sejenis dengan ini biar lebih kaya. Yang masih bingung silahkan langsung tanya aja. Yang mau dukung Udaniko bisa melalui traktir.id/udaniko. Oh ya, kemarin ada yang masukin ke traktir.id nih, makasih ya. Hehe. Itu aja dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.